Kita akan melanjutkan lagi really not di melihat lakinya. Yang kayaknya cuma sisa satu part lagi ya. Jadi setelah part ini mungkin ada satu lagi part selanjutnya. Setelah itu komiknya habis. Jadi entah kita bakalan ngelanjutin novelnya setelah itu atau kita bahas komik lain. Itu kita urus nanti aja. Pokoknya di part ini akan kita bahas dulu ending arc yang pertama ini. Jadi di sini nanti akan beres dulu masalah Magic Mirror dan juga pedangnya si Joseph alias pedang Candela. Setelah itu di part selanjutnya mungkin ada perkenalan satu tokoh baru, satu karakter baru yang cukup penting yang sebenarnya sudah kita bahas sedikit di part sebelumnya. Tapi mungkin besok akan lebih detail aja. Oke, plot di sini dimulai dengan melanjutkan si Linji kemarin, yang dimana dia ini tidur dengan ditemani pedangnya si Joseph, alias pedang Candela, yang memang saat itu ditaruh doang di dekat tempat tidurnya situ. Dan saat itu kemudian setelah Linji tidur, Dreamcatcher pemberian dari Wilde kemudian menyala atau bercahaya, yang artinya menandakan mimpi Linji ini nantinya tidak akan menjadi mimpi yang biasa-biasa doang. Jadi pasti Linji akan mengalami sebuah lucid dream atau mimpi yang bisa dikendalikan. Mirip seperti ketika bertemu dengan Silver sebelumnya. Dan betul saja Linji ini setelah itu mengalami sebuah lucid dream lagi. Nah, namun bedanya di sini dia berada di suatu tempat yang cukup luas, tapi tempatnya terlihat hangus dan cukup berantakan dan penuh dengan bangunan-bangunan yang sudah runtuh dengan kabut yang cukup pekat juga saat itu. Jadi cukup menyeramkan lah intinya. Berbeda dengan pemandangan ketika bertemu dengan Silver sebelumnya. Yang sebenarnya hal tersebut cukup membuat Linji ini cukup kecewa ya. Karena setelah sekian hari dia tidak mengalami sebuah lucid dream. Nah, ketika mengalami sebuah lucid dream lagi, dia malah tidak bertemu dengan Nona Silver. Tapi ya mimpi tetaplah sebuah mimpi. Jadi tentunya tidak bisa dikendalikan. Jadi Linji sendiri ngomong ya sudah gitu katanya saat itu ya. Nah, menurut si Linji, saat itu mimpinya seperti berlatar di sebuah game RPG, di mana tempat yang menyeramkan seperti itu memang biasanya seperti tempat bos monsternya muncul gitu ya, atau bos terakhirnya muncul di suatu game-game RPG atau game-game yang punya cerita petualangan gitulah. Jadi di situ yang disimpulkan oleh Linji, mungkin di alam bawah sadarnya saat itu dia kangen bermain game. Karena kan di Nojin tidak ada game gitu ya. Jadi mungkin dia ini kangen sampai terbawa ke mimpi. Nah, terbilang cukup simpel lah kesimpulan si Linji saat itu ya. Kemudian Linji pun setelah itu mendekati reruntuhan di sana dan coba mengeksplor apa yang ada di sana, lalu mengambil satu pecahan dari reruntuhan tersebut. Yang setelah dilihat rupanya pecahan itu punya sebuah motif yang menurut si Linji motifnya itu mirip dengan motif di pedang kandelanya si Joseph. Meskipun tidak sama persis ya katanya, jadi tidak plek sama gitu. Nah, namun karena Linji sendiri adalah seorang profesor folklore yang memang cukup paham tentang hal permotifan ini ya, dan sudah sering menganalisa suatu motif atau pola pada suatu logo atau bangunan dalam budaya-budaya tertentu. Jadi memang menganalisa motif ini termasuk kurikulum di folklore gitu kali ya. Jadi di situ Linji kemudian menyimpulkan bahwa motif pecahan bangunan di mimpinya tersebut menurutnya punya pola yang sama dengan pedang miliknya si Joseph yang ada di kamarnya. Jadi meskipun tidak mirip banget 100%, tapi pola yang dipakai itu menurutnya sama dengan pedangnya si Joseph. Jadi cukup menarik lah. Nah, tapi saat itu Linji tidak mikir yang aneh-aneh. Jadi dia cuma menyimpulkan mungkin motif di pedangnya si Joseph itu juga kebawa ke mimpinya. Karena kan sebelumnya dia sempat menganalisa gitu ya, dan mengagumi motif di pedangnya si Joseph ketika di toko. Dan dinilai oleh Linji saat itu punya rasa seni yang cukup indah lah, nilai seni yang indah. Jadi mungkin ke bawah mimpi gitu ya. Nah, setelah itu Linji pun terus mengeksplor reruntuhan di sana, lalu menemukan beberapa mayat yang kondisinya ini memang cukup tragis ya. Dimana sebagian besar dari mereka ini tubuhnya hancur karena tertimpa puing-puing bangunan yang sudah runtuh. Dan meskipun beberapa ada juga yang masih utuh, tapi utuhnya ini jarang yang seluruh badan. Dan kebanyakan cuma dari kepala sampai perut doang, atau dari perut sampai kepala doang. Dan setelah Linji mengecek salah satu orang yang bagian atasnya masih utuh, bagian kepalanya masih utuh, terlihat telinganya ini berbentuk seperti elf. Jadi cukup panjang, mirip seorang elf. Dan ketika diangkat telinganya ini oleh si Linji, rupanya telinga tersebut punya urat-urat syaraf yang asli gitu ya, dan pembuluh darah yang memang asli. Jadi bisa disimpulkan kalau orang itu memang adalah seorang elf yang asli, bukan manusia yang memakai telinga buatan. Jadi elf yang asli. Dan lagi-lagi di sini pikiran Linji saat itu sangat simpel. Jadi katanya mungkin karena sebelumnya dia sempat dikunjungi oleh Doris yang bercosplay seperti seorang elf. Jadi mungkin hal tersebut ikut terbawa juga ke mimpinya dan bertemu seorang elf di mimpinya. Karena si Doris gitu ya. Apalagi selain itu ada juga beberapa pedang yang tergeletak di dekat mayat-mayat elf tersebut
yang juga punya motif yang mirip dengan pedangnya si Joseph. Jadi semua di mimpinya itu bisa disimpulkan berasal dari alam bawah sadarnya semua. Karena semuanya yang dia temui sampai saat ini pernah dia temui juga di dunia nyata. Dari pedang sampai elf gitu ya. Bukan seperti Silver kemarin di mana Linji saat itu cukup bingung karena dia sendiri di dunia nyata tidak pernah bertemu atau memikirkan manusia yang bentukannya seperti Silver. Tapi kenapa dia bisa mimpi orang yang bentukannya seperti Silver? Jadi saat itu cukup aneh dirasa oleh Linji. Tapi kalau di mimpi yang kali ini bisa dibilang cukup wajar daripada si Silver kemarin. Karena yang ada di dalam mimpinya semua memang pernah ditemui oleh Linji di dunia nyata. Gitu. Nah, singkatnya setelah melewati beberapa puing, Linji ini sampai di suatu tempat yang diperkirakan menjadi pusat dari semua reruntuhan di sana. Yang dimana tempat ini terlihat seperti sebuah aula yang cukup luas. Yang di tengahnya ada seorang elf lagi dengan pedang yang tertusuk di dadanya. Namun menariknya si elf ini terlihat masih hidup. Dan setelah si Linji mendekati si elf tersebut, si elf ini sempat memanggil Linji dengan sebutan penyelamat. Dan sempat juga menyambutnya dengan selamat datang penyelamat gitu ya. Jadi cukup hormat si elf ini kepada si Linji. Lalu dia juga mengatakan bahwa dia sudah menunggu Linji ini selama bertahun-tahun. Nah, siapakah si elf ini? Mungkin kalian ada yang sudah cocokologi di sini ya, dan mulai menduga-duga siapakah si elf ini. Nah, tapi di sisi lain, karena si elf ini di mimpinya ini bisa ngomong ya dan memanggil si Linji dengan sebutan penyelamat, Linji kembali dengan kesimpulannya yang tadi, bahwa memang sepertinya mimpinya kali ini bersetting di sebuah game RPG, di mana mungkin sedang dimulai perkenalan suatu karakter gitu ya. Karena di situ Linji diperkenalkan atau dipanggil oleh si elf tersebut dengan sebutan penyelamat. Yang memang tipikal game RPG itu biasanya karakter utamanya adalah seorang hero atau seorang pahlawan yang sedang menyelamatkan sesuatu gitu. Jadi jika digabungkan semuanya dari latar tempat, situasi, dan dialog si elf yang dianggap oleh Linji ini seorang NPC di dalam gamenya. Jadi jika digabungkan semuanya, Linji menyimpulkan sepertinya di mimpi tersebut dia ini berperan sebagai seorang pahlawan yang datang dan disambut oleh si elf tersebut. Lalu melihat tempat yang berantakan ini, Linji menduga mungkin ada sebuah bencana yang sebelumnya terjadi di tempat tersebut. Dan si elf ini mungkin antara dia ini pelaku yang menyebabkan bencana tersebut, atau bisa jadi dia ini adalah orang yang harusnya mencegah bencananya, kayak seorang hero gitu ya. Namun pada akhirnya dia ini gagal. Jadi karena hanya dia sendiri yang pada akhirnya hidup gitu ya, sedangkan semuanya sudah hancur, semuanya sudah mati, dia ini mungkin merasa bersalah pada dirinya sendiri sehingga memilih membunuh dirinya sendiri dengan si pedangnya yang saat itu tertancap di dadanya. Atau setidaknya menyegel gitu ya, karena masih hidup nih orang, belum mati. Dan si elf ini menunggu sampai akhirnya nanti ada seorang pahlawan yang datang dan menyelamatkan semuanya, yaitu si Linji ini. Nah, itu yang disimpulkan oleh si Linji ya terkait cerita di mimpinya saat itu, yang dirasa memang seperti tipikal game RPG katanya. Nah, lalu si elf pun setelah itu berkata kepada Linji bahwa atas nama kerajaannya dia berterima kasih karena Linji ini sudah membuat Sacred Sword atau pedang keramat, pedang suci mungkin bersinar lagi katanya. Jadi berterima kasih kepada Linji membuat pedangnya bersinar lagi, karena itu adalah dosa ketiga yang tidak bisa dia maafkan katanya. Nah, kita breakdown pelan-pelan ya. Ketika Linji mendengar kata Sacred Sword, dia ini kemudian melihat pedang yang tertancap di dada si elf tersebut. Yang rupanya setelah dilihat dengan seksama, pedang itu sangat mirip dengan pedangnya si Joseph. Bahkan mungkin memang pedangnya si Joseph ya yang plek-plekan masuk ke dalam mimpinya, karena memang sangat mirip. Sehingga terkait si elf yang bilang bahwa Linji sudah membuat Sacred Sword-nya bersinar lagi ini, Linji mengingat kembali bahwa dia sempat berkata kepada Joseph sebelumnya ketika di toko kalau pedangnya si Joseph ini terlihat kotor saat itu, tapi tiba-tiba bersih tanpa diketahui oleh Linji alasannya apa. Jadi saat itu kan Linji bilang mungkin itu bagian dari desainnya gitu ya, yang ada di part 13 apa ya. Mungkin bisa kalian cek ulang. Pokoknya di situ Linji berkata pedangnya kotor, tapi kemudian bersih lagi. Jadi mungkin karena itulah hal tersebut masuk ke dalam mimpi Linji dan dijadikan cerita kalau berkat si Linji Sacred Sword-nya bisa bersinar lagi. Karena kita kan kalau mimpi memang otak kita itu kreatif banget gitu ya. Ada yang jadi Superman, ada yang jadi batok casan HP gitu. Tidak ada yang bisa menduga kita mimpi apa. Jadi mungkin hal tersebut masuk ke mimpi Linji jadi cerita. Sehingga di sini Linji cuma menjawab sama-sama katanya, seakan seperti memang dia yang membersihkan Sacred Sword-nya. Karena memang di mimpi gitu. Jadi dia merasa berjasa.
Nah, lalu karena si Alf tadi berkata bahwa itu merupakan dosa ketiganya yang tidak bisa dia maafkan, maka otomatis Linji berpikir artinya ada 2 dosa lainnya dong ya yang dia perbuat sebelumnya. Sehingga jiwa-jiwa penasehat dari si Linji ini kemudian keluar karena kasihan juga sebenarnya dan ingin membantu si Alf ini setidaknya untuk curhat, menceritakan dosa-dosanya yang lain selain dosa ketiganya ini. Sehingga Linji pun kemudian meminta si Elf itu untuk menceritakan 2 dosanya yang lain yang katanya tidak bisa termaafkan tadi, dan si Elf pun di sini dengan merasa terhormat katanya kemudian bercerita. Jadi kata si Elf ini, ribuan tahun yang lalu dia ini sempat sangat arogan dan batu lah ya. Jadi dia ini dulu sempat berusaha menantang seorang dewa dan berusaha membunuh dewa tersebut. Nah, namun tanpa diduga, saking kuatnya si dewa tersebut, ketika baru saja dia ini menatap si dewa, dia justru menjadi gila tanpa bisa melakukan apa-apa. Jadi itu dosa yang pertamanya, menjadi gila. Lalu dengan kegilaannya tersebut, dia kemudian membunuh hampir semua penduduknya sendiri dan menghancurkan seluruh kerajaan dengan tangannya sendiri. Jadi itu dosa yang kedua. Dan karena pedangnya saat itu sudah ternodai oleh darah dari orang-orangnya sendiri, darah dari penduduknya sendiri, dia saat itu memutuskan untuk menyegel jiwanya yang sudah kotor itu ke dalam pedangnya. Sehingga membuat pedangnya yang merupakan simbol kehormatan kerajaannya menjadi ternodai dengan kutukan jiwanya sendiri. Nah, itu dosa yang ketiganya, yang harusnya saat itu sudah dibersihkan oleh si Linji. Dan si Elf tadi sudah berterima kasih. Jadi dia ini, si Elf ini bisa dibilang orang yang sangat berjasa lah, membuat kerajaannya bisa berjaya di puncak. Nah, namun dia sendiri juga yang pada akhirnya menghancurkan kerajaan tersebut. Sampai akhirnya ribuan tahun kemudian orang-orang ini memanggilnya dengan julukan Candela, si orang yang dibuang. Itu ceritanya dari si Elf tersebut. Nah, cukup miris memang ya. Nah, lalu setelah mendengar kisah dari Candela ini, Linji merasa tebakannya tadi memang benar ya, bahwa dia merupakan pelaku utama dari hancurnya wilayah tersebut, lalu menyegel dirinya sendiri karena merasa bersalah. Tapi ada satu hal yang saat itu membuat Linji ini masih bingung. Lalu ditanyakanlah kepada Candela, kenapa dia memanggil Linji ini dengan sebutan penyelamat. Padahal kerajaannya kan sudah hancur gitu ya. Jadi Linji bertanya, apakah maksudnya Candela ini ingin meminta Linji melakukan sesuatu, sehingga dia dipanggil penyelamat. Gitu. Nah, namun pertanyaan Linji ini kemudian membuat Candela cukup malu dengan dirinya sendiri dan ekspresinya ini jadi makin menyedihkan karena merasa dirinya sangat tidak pantas untuk menerima bantuan dari orang lain, termasuk si Linji ini. Jadi ketika tadi ditanya apakah mau minta bantuan gitu ya, Candela ini langsung lesu karena merasa dirinya kurang ajar meminta bantuan padahal dia sendiri sangat hina dan sangat tidak pantas. Nah, lalu kemudian Candela ini menjawab Linji bahwa dia tahu kalau dia ini memang tidak pantas untuk diselamatkan dan tidak punya hak untuk menebus dosa-dosanya katanya. Intinya pesimis banget lah, yang jadinya membuat Linji ini cukup kasihan juga karena si Candela ini terus menyalahkan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya kan si Linji tadi cuma nanya doang ya, tapi si Candela ini malah lesu dan merasa tidak layak. Jadi di sini Linji menyimpulkan mungkin Candela ini sudah menyalahkan dirinya selama bertahun-tahun, selama ribuan tahun bahkan, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang lain ini menjadi sebuah kritikan atau hinaan bagi dirinya karena merasa dirinya ini tidak layak tadi. Nah, akhirnya Linji pun sebagai pakar tekanan batin kemudian memberikan sebuah petua-petua kepada si Candela ini bahwa katanya merasa tidak layak untuk menebus dosa itu sama halnya dengan seorang pengecut yang tidak mau menebus dosa-dosanya sendiri. Jadi tipis-tipis lah antara tidak mau dan tidak layak. Dan Candela ini dirasa cuma mengatasnamakan tidak layak gitu, kata si Linji ya. Padahal sisa pendudukmu saja katanya yang mungkin masih ada yang hidup beberapa sampai saat ini, mereka ini mungkin masih berusaha keras, berusaha membangun kembali rumah mereka meskipun lebih lemah daripada si Candela. Nah, elu yang punya kekuatan besar malah tidak melakukan apa-apa, cuma menyalahkan diri sendiri dan menunggu penyelamatan dari orang lain. Jadi intinya yang bisa menyelamatkanmu hanyalah dirimu sendiri. Gitu kata-kata bijak dari si Bapak Linji Teguh ini. Nah, setelah itu Candela kemudian merenung sejenak, lalu menjawab bahwa perkataan Linji ini memang benar. Dia ini memang sangat bodoh karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia ini sebenarnya takut akan membuat kesalahan yang sama lagi katanya. Dan karena ketakutan ini, si Elf itu kemudian bersujud di hadapan Linji, mengatakan bahwa dia berharap mendapatkan bimbingan dari Linji untuk apa yang akan dia lakukan nantinya. Dan berkata dia ingin menjadi pedangnya si Linji. Nah, sampai sini, melihat Candela yang memohon bantuan kepada dirinya ini, Linji merasa mungkin sudah waktunya misi di gamenya ini dimulai.
di mimpinya ya, di sebuah game RPG di mimpinya ini dimulai. Dimana dia nantinya mungkin akan membentuk sebuah tim bersama Candela untuk melawan bos monster yang akan muncul nantinya. Karena sampai sini Linji masih santuy pikirannya ya, masih menganggap semua di situ adalah mimpinya yang bersetting di game RPG. Jadi setelah Candela bersujud dan meminta bantuan Linji ini, Linji berkesimpulan mungkin misinya mau dimulai sebentar lagi, gitu ya. Nah, kemudian di sini berpindah dulu sebentar ke POV-nya si Candela. Jadi diceritakan sedikit, sebenarnya selama ini jiwa Candela itu masih sadar ketika berada di pedangnya. Dari sejak awal menyegel dirinya sendiri sampai berada di tangan Joseph. Jadi Candela ini sebenarnya masih menyaksikan peradaban yang terus berlangsung. Dari hancurnya kerajaannya sampai akhirnya para manusia membuat kota bernama Nujin di atas tanah Azir. Jadi dia ini tahu semuanya lah, bahwa kehidupan setidaknya masih berlangsung. Meskipun makhluk-makhluk selain manusia seperti elf dan giant itu sudah hilang dari sejarah. Dan hanya menjadi mitos belaka di kalangan para manusia biasa. Tapi kan masih ada gitu ya, dan bahkan beberapa dari mereka juga ada yang hidup di antara manusia biasa. Entah itu nyamar jadi manusia biasa atau hidup secara underground, seperti para hunter contohnya. Nah, balik lagi intinya kan kehidupan masih terus berlangsung gitu ya di tanah Azir tempat kerajaannya dulu berdiri. Sehingga saat itu Candela berpikir setelah diberikan petuah oleh si Linji bahwa setidaknya sebelum jiwanya benar-benar hilang, kenapa tidak melakukan sesuatu yang berguna bagi orang-orang yang hidup sampai sekarang. Daripada dia ini tidak melakukan sesuatu dan menjadi seorang pengecut seperti kata Linji tadi. Nah, sehingga Candela kemudian berkata kepada Linji bahwa ada satu hal yang bisa dia lakukan untuk setidaknya memaafkan dirinya sendiri dan membantu orang lain. Yaitu dia meminta Linji untuk membantunya membunuh dewa yang akan turun dari Dream Realm nantinya, katanya. Jadi kata Candela nanti akan turun seorang dewa dari Dream Realm dan meminta Linji membantunya untuk membunuh dewa tersebut. Sehingga sampai sini Linji ini makin yakin ya kalau mungkin misi gamenya sudah mulai berjalan di mimpinya. Dimana misinya adalah membunuh dewa yang disebutkan oleh Candela tadi. Dan si Linji ini sebagai karakter utamanya di mimpinya. Masih mimpi gitu ya. Nah, namun di sini Linji rupanya masih berpikir juga. Di dunia nyata kan dia nggak bisa baku hantam sama sekali gitu ya. Jadi harusnya di mimpi pun, apalagi sebuah lucid dream seperti ini yang dia bisa mengendalikan tubuhnya secara bebas, harusnya dia juga cupu masalah pergelutan ini. Karena di dunia nyata Linji ini juga cupu. Sehingga dia berkata kepada Candela kalau dia ini tidak jago dalam hal semacam bertarung. Namun Candela menjawab kalau Linji ini tidak perlu khawatir karena dia sendiri yang akan menjadi kekuatan Linji dan memberikan segalanya yang dia punya sebagai Raja Elf kepada Linji. Sambil dia ini kemudian mencopot mahkotanya, kemudian memberikannya kepada si Linji. Dan setelah mahkota itu diterima oleh si Linji atau disentuh gitu ya, beberapa saat kemudian mahkota tersebut hilang menjadi cahaya putih yang kemudian menciptakan sebuah bekas seperti pola atau seperti motif di tangannya si Linji, di bagian lengannya si Linji. Yang hal ini tuh sebenarnya ada artinya yang akan dijelaskan di ending video ini nanti. Jadi tonton terus videonya guys. Tapi intinya setelah itu Candela pun berdiri lalu meminta Linji ini untuk mencabut pedang yang ada di dadanya sebagai simbol kalau Candela nanti akan menjadi pedangnya si Linji. Dan meskipun agak-agak bingung juga, Linji kemudian mencoba mencabut pedang tersebut dan ketika pedangnya dipegang oleh si Linji, lagi-lagi dia ini mendapatkan sesuatu yang cukup menarik. Yaitu si Linji kemudian mendapatkan sebuah penglihatan seperti halusinasi gitu tentang masa lalu si Candela. Dari sejak Candela kecil sampai akhirnya menantang seorang dewa tadi. Ya samalah seperti yang diceritakan tadi. Nah, namun sayangnya di bagian setelah Candela menjadi gila, saat itu penglihatan yang didapat oleh si Linji ini mulai agak kabur. Jadi mulai nggak jelas gitu ya. Jadi Linji ini menduga mungkin Candela tidak mau menunjukkan dirinya sendiri yang menghancurkan kerajaannya kepada si Linji. Makanya tidak diperlihatkan kejadian setelah Candela ini menjadi gila. Nah, lalu setelah penglihatan tersebut selesai, Linji ini tiba-tiba sudah ada di dalam tubuh Candela, mengendalikan tubuhnya si Candela dengan memegang pedangnya dan di dekatnya ini ada seekor griffin yang terlihat cukup akrab juga dengan dirinya. Jadi kesimpulan Linji saat itu mungkin dia ini masuk ke dalam ingatan Candela dan kemudian mengendalikan tubuhnya. Karena kan tadi Candela minta bimbingan si Linji gitu ya. Jadi mungkin caranya adalah dengan mengendalikan tubuhnya untuk membunuh si dewa yang disebutkan tadi. Dan benar saja setelah beberapa saat ada muncul celah di langit yang kemudian keluar sebuah tangan dari celah tersebut yang memegang sebuah kapak.
Dan ketika ditanyakan kepada Candela yang saat itu memang masih ada di dalam pedangnya ya, dan masih bisa ngobrol juga dengan si Linji pakai telepati. Ketika Linji bertanya apakah itu dewa yang dimaksud oleh si Candela tadi, Candela kemudian menjawab iya. Namun dewa itu bukanlah dewa yang dulu sempat dia tantang. Jadi itu dewa yang lain gitu. Tapi tetap Candela ini ingin membunuh dewa tersebut yang dipercaya membahayakan kehidupan orang-orang di Azir. Sehingga sampai sini Linji pun mulai bersiap untuk melawan dewa tersebut, masih dengan pikiran kalau memang itulah setting di mimpinya, dimana dia harus melawan bos monster di sebuah game RPG sebagai seorang pahlawan yang tidak kesiangan. Nah, di sini scene kemudian berpindah dulu kembali ke pertempuran antara grup Spider dan White Wolf, dimana Jisixu di sini sudah mulai kewalahan ya sebenarnya. Karena hunter-hunter dari White Wolf ini sudah mulai cukup bermutasi sepenuhnya menjadi sebuah Dream Beast. Jadi rasanya itu kata Shiksu bukan seperti melawan hunter, tapi lebih ke melawan Dream Beast itu sendiri. Karena memang mereka ini sudah berubah menjadi Dream Beast. Nah, di sini Shiksu juga merasa ada yang janggal karena Harris ini berkali-kali menghantam ke tanah yang bikin tanah di sekitar itu bergetar sehingga mayat-mayat para hunter yang ada di sekitar itu masuk ke dalam kolam merah yang menjadi tempat pengorbanan untuk Magic Mirror sebelumnya. Dan selain itu Harris juga berkali-kali dengan sengaja memasukkan mayat-mayat hunternya sendiri yang bahkan masih sekarat pun yang belum mati juga dimasukkan ke dalam kolam tersebut satu persatu ketika ada kesempatan di antara pertarungannya melawan Jisixu. Sehingga Jisixu di sini menduga sepertinya Harris ini memang dari awal berniat mengorbankan para hunternya sendiri untuk Magic Mirror. Ya, memang cukup gila ini orangnya, sudah patah otaknya karena efek dari Magic Mirror. Dan rupanya memang benar dugaan Jisixu ini, karena beberapa saat kemudian Harris ini senyum-senyum sendiri Pak, lalu berkata bahwa pengorbanannya sudah cukup katanya. Kemudian terasa si Magic Mirror-nya bereaksi, mengeluarkan cahaya merah yang meluncur ke atas. Kemudian muncullah sebuah celah Dream Realm dan dari celah tersebut keluar sebuah makhluk mirip gajah yang memegang sebuah kapak. Yang di sini Harris memanggil makhluk tersebut dengan sebutan The Great God of Rain atau Dewa Hujan. Jadi si Dewa Hujan inilah yang dari awal cerita diceritakan berusaha dipanggil oleh si Harris melalui si Magic Mirror tadi. Dan akhirnya berhasil juga si doi ini meskipun mengorbankan semua anggota White Wolf-nya. Nah di situ si Harris saking senangnya ya berhasil memanggil si Dewa Hujan tadi, dia ini seperti memuja-muja si dewa tersebut. Karena memang pikirannya ini sudah rusak oleh efek dari Magic Mirror ya. Yang memang merusak pikiran seseorang untuk terbuai menetaskannya. Sehingga setelah ditetaskan pun dan berhasil memanggil si Dewa Hujan ini, di sini Harris juga memuja si dewa tentunya. Dan dia kemudian perlahan-lahan berjalan ke arah si dewa tersebut. Namun sayangnya entah karena tubuhnya tidak kuat gitu ya untuk menahan si dewa atau gimana, Harris ini kemudian meninggoy. Jadi dia ini tewas. Jadi seorang pemimpin dari grup hunter terbesar di Nojin yang dianggap punya banyak prestasi di dunia perhunteran, sampai akhir hayat cuma dimainkan oleh Magic Mirror. Jadi cukup miris menurut si Jisixu saat itu. Nah di sisi lain setelah Shiksu ini menyaksikan kematian si Harris dan cukup prihatin juga sebenarnya, tentunya Shiksu sendiri merasa tidak mungkin untuk bisa melawan seorang monster tingkat supreme seperti itu, yang bahkan punya julukan The Great God of Rain atau Dewa Hujan. Sehingga dia kemudian pergi dari situ. Lalu si Ackerman yang saat itu juga sempat melihat dari kejauhan juga cukup takjub menyaksikan situasi yang gila tersebut ya. Dan di sini dijelaskan bahwa Magic Mirror meskipun bentuknya seperti telur, tapi basicnya itu sebenarnya adalah portal yang bisa merusak dimensi dan mensummon makhluk dari Dream Realm ke dunia nyata. Jadi efek dari Magic Mirror itu kata si Ackerman juga bisa membuat dimensi Dream Realm dan dimensi dunia nyata itu kabur. Menjadi satu gitulah. Pokoknya singkatnya saat itu harusnya para makhluk extraordinary yang ada di sana bisa merasakan kalau mereka ini tidak lagi ada di dunia nyata, tapi ada di tempat antara dunia nyata dan juga Dream Realm. Nah bahkan di novel dijelaskan kekacauan seperti itu, muncul monster segede itu harusnya kan membuat orang-orang biasa menjadi panik. Para masyarakat sipil ini harusnya kan menjadi panik. Tapi saat itu tidak ada kepanikan sama sekali yang terjadi, karena memang sudah berantakan lah dimensinya ini. Nah singkatnya di sini Ackerman juga kabur karena juga tahu kalau dia ini tidak bisa apa-apa dan berkata biar saja hal tersebut dibereskan oleh True Society dan juga Secret Tower. Nah setelah itu plot sempat berpindah ke True Society di mana mereka ini sudah mulai menyiapkan alat yang bernama Aether Destruction Cannon
Yang intinya alat ini punya power yang cukup gede untuk bisa mengalahkan atau membunuh makhluk tingkat supreme sekalipun. Jadi senjata pamungkas lah. Dan di saat yang sama si Secret Tower ini juga menurunkan pasukan bagian tempur mereka yang dipimpin langsung oleh temannya si Joseph yang bernama Gresham Winston sebagai pemimpin bagian tempur menggantikan Joseph yang sebelumnya memang pindah ke bagian intel. Nah, pasukan Secret Tower ini ditugaskan untuk membereskan sisa-sisa Dream Beast kecil-kecil yang ikut keluar dari celah Dream Realm tadi, bersamaan dengan si Dewa Hujan. Sedangkan untuk si Dewa Hujannya, selain dengan Aether Cannon-nya milik True Society tadi ya, diturunkan juga si Winston sebagai kepala bagian tempur. Lalu ada juga Cloud, muridnya si Joseph yang saat itu sudah memakai perlengkapan tempurnya, dan juga si Joseph sebenarnya. Tapi entah di mana saat itu dia masih belum ada di area pertempuran. Entah dia ini masih main gaplek gitu ya, atau mungkin mampir ke warung beli nutrisari. Sebenarnya bukan Joseph ini tidak diundang atau tidak diminta datang oleh si Winston. Si Winston saat itu sudah meminta bantuan kepada Joseph terkait si Dewa Hujan ini. Nah, namun nyatanya Joseph saat itu tidak datang dan hanya memberikan sebuah pesan melalui bawahannya bahwa tidak perlu khawatir katanya kepada si Winston. Karena kata si Joseph, si Dream Beast atau Dewa Hujan apalah itu ya, muncul di Nojin itu cuma untuk bunuh diri doang katanya. Jadi Joseph menyarankan mereka ini untuk tenang, tidak perlu khawatir, dan mending siap-siap membereskan sisa-sisa pertempuran saja nantinya. Tidak perlu terlalu memusingkan si Dewa Hujan ini. Yang dimana ini tentunya membuat Winston cukup bingung dong. Apa yang membuat Joseph ini begitu tenang, padahal si Dewa Hujan ini hanya dengan satu sebatan kapaknya saja bisa menghancurkan seluruh bangunan yang ada di sana. Nah, justru si Joseph ini malah tenang menghadapi monster sekuat itu, yang mungkin ada kemungkinan juga tidak bisa mereka kalahkan. Nah, di tengah-tengah kebingungan si Winston ini kemudian muncul sepleret cahaya yang awalnya dia kira adalah Aether Destructive Cannon dari True Society yang sudah ditembakkan ke Dewa Hujan. Nah, tapi setelah diperhatikan lagi oleh si Winston, cahaya tersebut rupanya adalah seorang elf yang menunggangi seekor griffin. Dan dengan pedangnya si elf ini langsung menyeleret ke Dewa Hujan dan membunuhnya dengan satu serangan saja. Dan orang-orang yang menyaksikan hal tersebut tentunya dibuat kaget, shock gitu ya, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Termasuk si Andrew juga saat itu yang ada di kantor True Society. Mereka ini cukup tidak percaya seorang dewa segede itu koit cuma hanya dengan satu selepetan saja dari si elf ini. Nah, namun meskipun si Dewa Hujan ini sudah mati, Winston tetap menyuruh semua pasukannya yang ada di situ untuk tetap waspada katanya. Karena menurutnya elf yang barusan membunuh dewa tersebut juga sepertinya datang dari Dream Realm bersamaan dengan si Dewa Hujannya. Jadi masih ada kemungkinan lah kalau si elf ini juga membahayakan Nujin karena sama-sama makhluk dari Dream Realm. Nah, lalu setelah dianalisa sedikit oleh si Winston, dia menyadari elf tersebut mirip dengan legenda Elf King Candela sesuai deskripsi yang ada di dalam sejarah. Dan pedang yang dibawanya pun juga mirip dengan pedang kandelanya si Joseph. Jadi si Winston ini menyimpulkan kemungkinan besar itu adalah roh Elf King Candela. Nah, tapi saat itu ada sedikit keraguan lah di pikiran si Winston ya. Karena jika benar memang itu adalah Candela, lalu pengorbanan sebesar apa untuk bisa mensummon roh sekuat itu? Dan memangnya ada gitu ya, orang di Nujin yang bisa mensummon makhluk sekuat itu. Nah, tapi terlepas dari bisa tidaknya disummon oleh seseorang si Candela ini, saat itu terbesit oleh si Winston di pikirannya kalau mau mensummon kan setidaknya butuh peninggalan Candela ya. Yaitu pedangnya yang saat itu Winston taunya masih dibawa oleh si Joseph. Sehingga dia saat itu langsung buru-buru menghubungi si Joseph dengan nada yang cukup shock gitu ya. Dan si Joseph juga langsung menjawab Winston sebelum sempat ditanya. Karena Joseph udah tahu nih kalau si Winston ini bakalan nanya hal tersebut. Karena dia ini dari jauh juga sudah melihat munculnya si Elf King Candela. Bahkan si Joseph kemudian mengatakan kepada Winston yang belum sempat tanya ini bahwa memang itu adalah Elf King Candela. Karena kan si Joseph sudah hidup bertahun-tahun gitu ya dengan pedang kandelanya. Dan juga sudah seringkali mengalami halusinasi bersama si Candela. Jadi setidaknya Joseph ini bisa mengenali lah bahwa makhluk yang membunuh Dewa Hujan tadi memang benar-benar adalah Elf King Candela. Dan ketika Winston bertanya terkait pedangnya, Joseph menjelaskan kalau pedang tersebut sudah diwariskan kepada seseorang yang ada di file rank S nomor 0114 bernama Linji. Atau sampai sini itu biasanya dipanggil Bos Lin kalau di novel. Itulah kenapa dia sebelumnya berkata kepada Winston untuk tidak perlu khawatir, karena si Bos Lin pasti akan turun tangan secara langsung untuk menghadapi monster sekuat itu.
Yang tentunya berkat perkataan Joseph ini, Winston menjadi cukup lega karena si Elf King Candela bukan musuh mereka. Karena nggak kebayang gitu ya oleh si Winston kalau mereka harus melawan makhluk yang bisa solo Dewa Hujan sekali serang. Sekaligus dalam hati juga bertanya-tanya si Winston ini, sekuat apa Bos Lin ini sebenarnya sampai bisa men-summon Elf King Candela. Nah, tapi di sini scene kemudian berpindah di tempat True Society yang juga saat itu cukup ribut mereka ini ya dengan kematian Dewa Hujan dan kedatangan Elf King Candela tadi. Nah, namun si Andrew entah kenapa dia itu saat itu pikirannya cuma menganggap si Elf King Candela ini adalah sosok yang berbahaya karena dinilai sama-sama makhluk yang datang dari Dream Realm dan berpotensi untuk mengancam keamanan Wujin. Sehingga meskipun Candela sudah membunuh Dewa Hujan tadi, yang padahal Dewa Hujan sendiri itu cukup mengancam Wujin ya, dan berhasil dibantai oleh si Candela, Andrew ini tetap memberikan perintah untuk mengaktifkan Naetel Destructive Cannon-nya yang tadi sempat di-pause sejenak ya, untuk kemudian ditembakkan ke arah Elf King Candela. Nah, meskipun sebagian besar dari scholar di sana sudah mengatakan kepada Andrew untuk mempertimbangkan dulu keputusannya ini, karena sepertinya Elf King Candela ini ada di pihak mereka. Jadi banyak yang bilang seperti itu. Namun entah kenapa Andrew ini tetap ngotot untuk menembakkan Aether Cannon-nya kepada si Candela. Nah, alhasil para petugas yang mengendalikan Aether Cannon tersebut alhasil juga hanya bisa menuruti perintah dari atasannya tersebut atau si Andrew ini. Sehingga kemudian ditembakkanlah Aether Cannon tersebut kepada si Candela. Dan pihak Secret Tower yang saat itu masih ada di lapangan ya, yang kemudian mendeteksi Aether dari Destructive Cannon ditembakkan oleh True Society, mereka ini cukup dibuat kaget. Karena kan di sini mereka sudah tahu gitu ya, kalau Candela ini adalah kiriman dari Bos Lin, sesuai info dari si Joseph. Jadi mereka ini takut kalau macem-macem sama si Candela. Malah True Society ini langsung nyerang si Candela. Kan geblek gitu ya. Nah, akhirnya di sini kita berpindah dulu ke POV-nya si Linji yang saat itu memang ada di tubuhnya Candela. Dan setelah membunuh Dewa Hujan tadi, si Linji ini cukup puas karena merasa sudah berhasil menyelesaikan misinya membunuh bos monster di game RPG-nya yang ada di mimpinya. Jadi jangan lupa ya, Linji ini masih menganggap dia ini masih bermimpi. Dan balik lagi setelah membunuh Dewa Hujan tadi, Linji ini melihat tiba-tiba ada cahaya atau seperti laser gitu yang menyeleret ke arahnya. Jadi dia saat itu cuma berpikir mungkin itu adalah serangan susulan dari bos monsternya atau mungkin temannya bos monster gitu ya. Sehingga dia cuma menahan laser tersebut dengan pedangnya dan rupanya berhasil membelah laser dari cannon tersebut. Yang padahal saat itu Aether Destructive Cannon ini bisa dibilang menjadi salah satu senjata pamungkas umat manusia untuk bisa melawan makhluk-makhluk tingkat supreme. Nah, tapi rupanya bisa ditahan begitu saja oleh si Candela ini atau si Linji. Lalu setelah dirasa pertempurannya ini sudah selesai dan tidak ada serangan susulan lagi, di sini Linji merasa cukup aneh. Kenapa dewa yang barusan dia kalahkan tadi cukup lemah gitu ya, terutama untuk sekelas bos monster terakhir. Ya meskipun dewa tersebut bukan dewa yang pernah membuat Candela menjadi gila, nah tapi ekspektasi si Linji ini setidaknya kuat dikit gitulah ya. Nah tapi ternyata si Dewa Hujan ini sangat cupu sekali. Lalu setelah bisa melaksanakan keinginan terakhirnya, di sini jiwa Candela yang mulai menghilang karena keinginannya sudah tercapai. Kemudian berterima kasih kepada si Linji atas semua yang dilakukannya tadi, dan Linji di situ juga merasa senang bisa mengantarkan jiwa Candela yang sudah lama terjebak kutukan selama ini, selama ribuan tahun ini, terjebak masa lalu bisa menghilang dengan tenang. Jadi di situ Linji sempat melambaikan tangannya kepada jiwa Candela yang sebenarnya tidak bisa dilihat oleh orang lain ini dan bilang sama-sama katanya sebelum akhirnya jiwa Candela ini menghilang. Nah, kalau di novel sampai sini sebenarnya mimpi Linji ini sudah selesai. Tapi kalau di komik setelah mimpi Linji dengan Candela ini selesai, Linji ini langsung berpindah ke mimpi bertemu dengan si Silver. Padahal seingatku mimpi ketemu Silver ini masih cukup jauh ya. Jadi alur komiknya di sini mulai banyak yang dipotong. Entah itu dipotong atau mungkin diubah doang urutannya. Pokoknya banyak yang nggak sama di sini sama si novelnya. Tapi intinya Linji setelah itu tiba-tiba berubah mimpinya tidur di pangkuan si Silver. Jadi bangun-bangun udah di pangkuan Nona Silver gitu ya. Dan singkatnya mereka ini ngobrol sedikit lah tentang mimpi yang sebelumnya Linji alami tadi dengan si Candela. Dimana Linji saat itu berkata kepada si Silver, meskipun Candela sendiri mengatakan kalau dirinya adalah orang yang bersalah atau berdosa, tapi Linji merasa Candela ini bukan orang yang seperti itu. Meskipun pernyataan Linji ini dia juga tidak tahu alasannya apa. Karena hanya feeling saja katanya. Karena dia sendiri juga tidak tahu fakta yang sebenarnya itu bagaimana antara Candela dan kerajaannya.
Karena tadi kan sempat kabur gitu ya penglihatan dari si Candela setelah dia menjadi gila. Nah di sini Silver kemudian berkata bahwa dia ini sebenarnya tahu apa yang terjadi antara Candela dan juga kerajaannya. Dan menariknya, setelah Silver mengatakan kalau dia tahu fakta tentang Candela, Linji di sini tidak kaget sama sekali dan tidak bertanya kenapa si Silver ini bisa tahu. Karena saat itu Linji merasa sangat wajar kalau Silver tahu, karena Silver dan Candela ini sama-sama karakter yang ada di dalam mimpinya sendiri. Jadi dirasa tidak aneh gitu kalau Silver ini tahu. Jadi sampai sini Linji ini masih mikir semua cuma mimpi gitu ya. Nah singkatnya kemudian diceritakanlah oleh si Silver kisah yang terjadi di antara era kedua dan era ketiga, dimana saat itu memang adalah masa-masa elf berjaya. Kata Silver saat itu Candela dan kerajaannya ini dihadapkan dengan sesosok makhluk yang berasal dari kegelapan, dimana makhluk ini atau dewa ini punya kekuatan yang sangat besar sampai membuat orang yang mendekat ke dia atau ke si dewa ini akan mengalami sebuah mutasi. Nah, namun di saat yang sama, kerajaan Candela ini juga cukup egois saat itu. Karena ketika mereka tahu ada orang yang bermutasi, mereka ini berusaha untuk mengendalikan kekuatan dari mutasi tersebut. Mereka berusaha untuk memanfaatkan mutasi tersebut. Dan alhasil terus bereksperimen sampai pada satu titik orang tidak bersalah pun yang ada di kerajaan dijadikan kelinci percobaan oleh mereka. Sampai pada akhirnya kekuatan mutasi dari si dewa tersebut hilang kendali dan membuat semua penduduk di kerajaan menjadi bermutasi. Nah sehingga si Candela di situ kemudian berusaha membunuh dewa tersebut dengan harapan bisa menghilangkan mutasi yang dialami oleh para penduduknya. Nah, namun pada akhirnya sayangnya dia ini gagal dan hampir semua penduduk di kerajaannya sudah bermutasi. Dan di situ alhasil dia mau tidak mau harus membunuh semua penduduk di kerajaannya yang sudah bermutasi ini. Jadi sebenarnya di sini yang gila itu bukan Candelanya ya, tapi melainkan penduduk di kerajaannya sendiri. Sehingga Candela ini harus membunuh penduduknya sendiri yang sudah bermutasi. Yang alhasil membuat Candela ini merasa bersalah karena tidak bisa melindungi kerajaannya saat itu. Dan kisah seterusnya ini sama seperti yang sebelumnya, di mana Candela ini menusuk dirinya sendiri dan menjadi kutukan di pedangnya. Sampai akhirnya pedang tersebut dibawa oleh Secret Tower dan dibawa oleh si Joseph. Nah namun memang kisah yang asli ini sudah hilang dari sejarah. Jadi kisah yang selama ini didengar oleh orang-orang itu sedikit melenceng ya dari fakta yang sebenarnya. Dan kata Silver sepertinya sejarah tentang Candela ini tidak mungkin bisa diubah lagi. Dan nama Candela ini akan terus kotor seperti itu. Candela ini akan terus dikenang sebagai seorang raja yang hilang kendali, yang gila dan membunuh para penduduknya sendiri. Tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Gitu. Nah setelah mendengar kisah dari si Silver ini, Linji berkata bahwa Candela ini merupakan raja yang sangat baik. Jadi dia mungkin akan terus mengingat kisah Candela ini selama hidupnya, katanya. Nah di sini Silver kemudian juga menjelaskan tentang pola atau motif yang ada di lengannya si Linji ya, yang berasal dari mahkota Candela sebelumnya, yang menghilang lalu membuat pola di tangan si Linji. Jadi Silver saat itu berkata bahwa pola tersebut adalah sebuah simbol bahwa Candela ini sudah mewariskan tahtanya kepada si Linji. Jadi artinya Linji ini bisa dibilang menjadi raja di kerajaannya si Candela. Jadi kalau semisal Linji ini nanti bisa menemukan penduduk kerajaan Candela dulu yang masih hidup sampai sekarang, mereka pasti akan melayani Linji sebagai raja mereka. Nah, namun tentunya gagasan dari Silver ini ditolak mentah-mentah oleh si Linji karena menurut Linji dia ini cuma penjual buku biasa. Jadi tidak pantas lah untuk menjadi seorang raja dan memimpin orang lain. Nah setelah itu mimpinya dengan Silver pun mulai rusak karena Linji sendiri sudah mulai bangun dari tidurnya. Nah scene kemudian kembali lagi ketika menghilangnya Linji dari medan pertempuran sebelumnya atau menghilangnya si Elf King Candela. Dan di situ para petugas dari Secret Tower yang masih ada di situ langsung mengalami menggigil mendadak, Pak. Mereka semua merinding setelah menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi. Dari matinya Dewa Hujan sampai Candela yang berhasil menahan Aether Cannon dengan sangat mudah. Padahal Aether Destruction Cannon ini bisa dibilang menjadi senjata pamungkas umat manusia untuk melawan monster di tingkat supreme. Tapi rupanya bisa ditahan begitu saja oleh si Elf King Candela. Bahkan si Winston sekalipun yang merupakan pemimpin dari divisi tempur di Secret Tower, yang divisi tempur ini bisa dibilang profesional baku hantam gitu ya. Dan si Winston yang merupakan pemimpin yang badannya gede keker kayak gini juga sempat mengalami keringat dingin, Pak. Dan diam sejenak tidak bisa melakukan apa-apa.
Sebelum akhirnya beberapa saat kemudian dia baru bisa menyuruh para bawahannya untuk membereskan area pertempuran. Nah, Winston di situ kemudian berkata kepada Joseph bahwa sepertinya Linji ini cukup emosi sebelumnya karena cukup menakutkan lah sampai menurunkan roh dari Elf King Candela secara langsung untuk membereskan si Dewa Hujan tadi. Kemudian si Joseph dari belakang menanggapi perkataan Winston tadi bahwa ya memang itu cukup wajar ya. Ibaratnya kalau ada anjing yang nakal yang tiba-tiba masuk ke halaman rumah orang, ya pasti si pemilik rumah tersebut bakal marah gitu ya. Sama seperti si Linji ini. Ketika rumahnya diusik oleh dewa yang tidak dikenal, ya Linjinya bakal marah. Ya, memang cukup wajar, kata si Joseph. Dan Joseph di situ kemudian menyinggung tentang Magic Mirror yang dimana selama ini si Secret Tower rupanya sudah menyelidiki dari mana asal Magic Mirror tersebut sebelum ada di tangan White Wolf. Tapi sampai detik itu tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Yang pasti kata Joseph, meskipun kejadian Magic Mirror ini sudah selesai di sini, tapi kalau orang yang ada di balik itu semua belum ditemukan dan belum ditangkap, maka artinya masih jauh dari kata selesai. Pasti nanti akan ada kejadian-kejadian baru yang menimpa Nujin gitu. Nah, setelah Joseph berkata seperti itu, kemudian diperlihatkan sesosok pria yang nantinya pria ini akan menjadi salah satu tokoh utama di serial Demon God Lucky ini. Jadi ini perkenalan sedikit gitu ya tentang si pria ini, ditunjukkan wujudnya. Tentang siapa si pria ini sebenarnya masih panjang dan masih jauh ke depan, dan kalau dihitung dari jumlah chapter di komiknya kayaknya nggak bakal sempat. Mungkin pria ini bakal muncul 6 bulan lagi atau 1 tahun lagi kalau komiknya update tiap hari. Nggak juga sih, tapi memang cukup jauh sebenarnya. Sedangkan kita sendiri mungkin cuma punya 1 part video lagi sebelum akhirnya chapter di komiknya ini habis. Jadi part ini tuh sekitar chapter 55 atau 56 lah. Dan di komiknya sendiri terakhir kulihat chapter paling baru itu chapter 62 atau 63 mungkin ya. Sekitaran segitulah, jadi sekitar 10 chapteran lagi. Jadi mungkin kita sudahi saja sampai sini. Part selanjutnya mungkin agak tipis-tipis ya, perkenalan karakter baru, si Humanoid hasil karya True Society kemarin. Setelah itu entah kita lanjut novelnya atau bahas komik lain, nanti aku bakal buat polling aja lah. Karena skripnya udah panjang banget pak, mungkin ini jadi 40 menitan kali ya, atau 35 menit lah minimal. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat tidur dan semoga terisekai. Oke, yuk.